Kita masuk ke bab ke-26 masih dalam kitab sholat, yaitu ancaman luput dari sholat asar tanpa udzur. Kenapa teman-teman sekalian sholat asar? Ada sebab apa? Ini tentu dibahas oleh para ulama karena unik ini ya. Kenapa hanya sholat asar saja yang dikhususkan dalam bab ini? Karena memang ada pendapat yang kuat dari para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta." Al-ayah artinya jagalah sholat-sholat kalian dan jagalah sholat pertengahan. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah sholat pertengahan ini yang mana. Tapi pendapat yang paling sering dinukil dari para ulama adalah sholat asar. Karena dia berada di antara sholat yang dikerjakan pagi, yaitu subuh dan duhur. Kemudian antara sholat malam yang maghrib juga isya. Dia ada di tengah-tengah waktu asar itu. Hadis yang pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 478. Dari awal kita belajar, di sebelahnya ada angka 1 dan ada titik 2, sanadnya sahih. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man taraka salat al-asri faqad habita amaluhum." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya telah batal atau terhapus. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada footnote nomor 495, dikatakan, Ad-Dumairi membawakannya pada makna orang yang menghalalkan atau orang yang terbiasa meninggalkan, atau bermakna batalnya pahala. Ini disebutkan oleh Al-Munawi, dan tampak lebih kuat adalah pendapat terakhir. As-Sindi berkata, ada yang mengatakan maksudnya adalah penjelasan tentang besarnya dosa dan bukan hakikat lafaz yang sebenarnya. Jadi ia termasuk majaz tashbih atau bahasa kiasan yang diserupakan. Saya berkata ini berdasar kepada prinsip bahwa amal tidak batal terhapus kecuali kepada kekufuran. Akan tetapi zahir firman Allah SWT, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi Muhammad dalam surah Hujurat ayat 2, menunjukkan bahwa amal bisa batal dengan sebagian kemaksiatan dan bisa jadi meninggalkan asar secara sengaja termasuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Wallahu a'lam. Artinya yang dimaksud dengan hancurnya amal seseorang adalah sebagian amal dan bukan seluruhnya. Bisa bermakna amal ibadahnya di sholat asar itu, atau di waktu sore itu, atau dalam harinya itu, atau mungkin secara umum sebagian daripada amal-amalnya. Dan ini menandakan kedudukan sholat asar yang sangat mulia. Bagaimana kalau orang sengaja meninggalkannya, ya, beda kalau orang punya udzur seperti lupa, tertidur, pingsan, ya, terjadi gempa, ya, terjadi sesuatu yang besar gemuruh seperti misalnya peperangan. Ya. Dinukil dalam sebuah riwayat di perang Khandaq pernah terjadi karena serangan orang Quraisy atau pasukan Ahzab. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Itu sangat gencar dari pagi sampai menjelang malam. Maka sampai-sampai Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW lalu mengatakannya, Rasulullah, semoga Allah membinasakan musuh Allah ini. Mereka betul-betul menyibukkan kita dengan serangan sampai aku pun belum sempat sholat asar kecuali hampir tiba maghrib. Kata Nabi SAW, hai Umar, aku sendiri belum mengerjakan sholat asar. Tapi di sini ada uzur. Begitu juga pada saat Nabi SAW bersabda kepada para sahabat. Setelah perang Ahzab selesai, perang Khandaq, Nabi SAW sempat mengatakan kepada para sahabat, janganlah seseorang di antara kalian sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah, ya, suku Yahudi yang berkhianat pada saat itu. Berangkatlah para sahabat menuju ke sana dan di tengah jalan tiba waktu asar karena mereka jalan habis duhur. Ya. Pas bubar dari pasukan Ahzab sudah bubar di pagi hari, muslimin sudah mulai pulang ke rumah mereka masing-masing. Nabi SAW pun mulai membuka baju perangnya. Lalu Jibril datang dan mengatakan, hai Muhammad, apakah kalian telah membuka baju-baju perang kalian? Kami para malaikat tidak membukanya sampai kami berada di sana. Ditunjuklah arah benteng Bani Quraidah. Maka Nabi SAW mengucapkan sabdanya tadi, janganlah seseorang dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jalanlah para sahabat ya, sampai mereka berkumpul di benteng sana, tapi terbagi dua pendapat sahabat pada saat itu. Pada saat tiba waktu asar, sebagian pasukan sholat di tengah jalan.
sholat di tengah jalan. Karena mereka taunya, yang mereka fahami dari sabda Nabi SAW adalah percepat langkah kalian supaya kalian sholat asar di Bani Quraidah. Tapi karena sudah masuk waktu dan mereka hubungkan dengan hadis-hadis Nabi yang lain bahwasanya anjuran untuk sholat asar atau sholat tepat waktu, maka mereka sholat asar. Itu sebagai ijtihad dari mereka. Karena mereka fahami sabda Nabi SAW itu sebenarnya terarah kepada sholat dipercepat langkah supaya bisa sholat asar di Bani Quraidah. Tapi kalau nggak keburu, ya udah masuk asar, sholat aja di mana kalian ada, baru kemudian tetap menyusul ke sana. Yang kedua, kelompok Quraisy mengatakan tidak, kami nggak mau sholat asar. Kami tetap akan jalan ke Bani Quraidah, walaupun asar habis waktunya. Karena Nabi SAW secara letterlet mengatakan, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bahasa ini ditangkapi secara letterlet oleh sebagian sahabat, harus ke Bani Quraidah. Walaupun sampai asar keluar, tetap sholat asarnya di sana. Maka akhirnya ada sebagian mereka yang tiba maghrib di Bani Quraidah, maka mereka pun sholat asar sebelum maghrib. Maka terjadilah pada saat itu perbincangan di antara sahabat sampai dilaporkan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan kedua-duanya benar. Karena mereka menangkap dari sumber yang satu, itu sabda Nabi SAW. Ini termasuk di antara uzurnya. Tapi kalau orang tidak ada uzur, sebagaimana tadi disebutkan Ad-Dumairi berkata, bahwa adalah orang yang sengaja menghalalkan dan orang yang terbiasa meninggalkan. Menghalalkan maksudnya, nggak penting sholat asar itu. Lalu sengaja meninggalkan, tidak mau mengerjakan. Sampai tiba waktu maghrib misalnya. Anggap dia tidak sholat asar, kemudian tiba waktu maghrib. Lalu kemudian dia hadir pengajian. Lalu kemudian dia mendengarkan tentang keutamaan sholat asar misalnya. Atau wajibnya sholat 5 waktu. Kemudian baru dia mau sholat, ini nggak ada sholat bagi dia. Karena dia sengaja meninggalkannya. Dia sengaja meninggalkannya. Allahu a'lam. Jadi dimaksud sekali lagi adalah amal, sebagian amal yang hancur. Dan ini juga terjadi pada orang yang tidak punya uzur syar'i sama sekali. Itu sudah kita rincikan tadi uzur-uzur syar'inya ya. Kemudian selanjutnya nomor 479 dari awal kita belajar hadis-hadis. Dan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian ini urutan 2 dari bab kita. Dan di sebelahnya ada tulisan sahih, artinya sahih secara sanad. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salat al-asri muta'ammidan faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka amalnya telah batal. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad sahih. Nah, hadis ini, riwayat ini menguatkan tadi penjelasan Ad-Dumaini ya, atau Ad-Dumairi yang menjelaskan tentang ini bagi orang yang meninggalkannya secara sengaja atau menghalalkan, menganggap tidak penting untuk sholat asar. Karena di sini Nabi SAW menghubungkan dengan ada tambahan kalimat muta'ammidan. Siapa yang meninggalkannya secara sengaja. Maknanya memang dia tidak mau sholat, padahal dia tahu sebenarnya itu adalah kewajiban. Juga ya, dia tidak punya udzur syar'i. Dosa itu sakit, lupa, pingsan tadi ya. Terjadi peperangan yang memang tidak bisa membuat muslimin sholat. Walaupun sebenarnya dalam anjuran dalam beberapa riwayat dianjurkan sholat dengan keadaannya. Di atas kuda kah lagi apa saja. Tapi mungkin kadang-kadang kita juga tidak memungkinkan lagi untuk mengerjakannya. Maka boleh terlambat. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu tentunya ya. Yang dimaksud sama maknanya tadi. Yang dimaksud hancur amalnya adalah hancur sebagian amalnya. Bukan keseluruhan. Karena memang yang umumnya dinukil oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dikatakan yang menghancurkan amal seluruhan adalah kekufuran, kesyirikan, ya. Itu yang memang menghancurkan seluruh amal-amal. Selanjutnya, hadis nomor 480 masih dengan bab yang sama tentang hancurnya atau ruginya orang yang luput darinya sholat asar. Dan ini urutan 480 dari awal kita belajar, urutan 3 dalam bab kita ini dengan sanad sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Umar dan Abdullah adalah anaknya, dua-duanya sahabat radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Ini lebih terincikan lagi, seperti apa sih kerugian dia? Kata Nabi SAW, orang yang waktu sholat asar telah luput darinya secara sengaja, ya, maka seolah-olah keluarga dan hartanya telah hilang atau dirampas. Ini riwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan Imam Malik menjelaskan yang dimaksud di sini adalah habis waktunya.
Ya, masuk dalam orang yang sengaja mengulur-ngulur, nanti aja deh, sampai masuk waktu maghrib. Imam Malik menyatakan ini masuk dalam ancaman ini. Ya. Nah, dia sengaja meninggalkan, sebenarnya dia tidak punya uzur. Atau memang orang yang sengaja menganggapnya tidak perlu sholat, bahkan melawan, menentangnya, menghalalkan, dalam arti kata tidak perlu sholat itu, maka ini bisa sampai tingkat kekufuran. Ya. Dan seakan-akan hancur seluruh amalnya. Ya. Di sini maksudnya adalah kehilangan seluruh yang dia miliki. Makna hadis ini teman-teman sangat dalam teman-teman sekalian. Dikatakan faka'annama wutira ahlahu wa mala, seakan-akan seluruh keluarganya, yang biasa disebutkan keluarga adalah istri dan anak-anak. Seakan-akan tadinya bersama-sama dengan dia, beserta seluruh hartanya, misalnya rumahnya, kendaraannya, lalu hilang dari dia seketika. Kayak misalnya terjadi gempa, rumbuhlah rumah tersebut, istri anaknya semua mati, hartanya juga semua habis. Rumahnya hancur, kendaraannya juga di garasi hancur, segala macam. Mungkin ada uang simpanan dia hancur, mungkin juga terjadi kebakaran sehingga tidak ditemukan lagi sama sekali. Maka seperti itu gambarannya. Dan ini menandakan teman-teman beratnya orang yang meninggalkan sholat asar. Ya, sampai-sampai Nabi SAW gambarkan seperti itu. Siapa tidak merasa sedih pada saat dia kehilangan orang-orang yang dicintai dari pasangan hidup, dari anak-anak, harta yang dia sudah setengah mati selama ini kumpulkan untuk bangun rumah, ya, yang dia idam-idamkan, begitu juga dengan kendaraan dan segalanya. Ini menandakan betul-betul luar biasa bagaimana beratnya orang yang meninggalkan sholat asar itu. Itu juga hadis yang terakhir dalam bab kita ini adalah hadis nomor 481, urutan 4 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Naufal bin Muawiyah bahwa dia mendengarkan radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatun faka'annama wutira ahlahu wa malah." Barang siapa yang waktu sholat telah luput darinya, maka seolah-olah keluarga dan hartanya diambil atau dirampas ya secara paksa. Ada putut nomor 496 di situ, di bawah dikatakan bahwa Ibnu Hibban sebagaimana akan disebutkan dalam kitab sholat di bab 40, dan ini diriwayatkan oleh Irak bin Malik bahwa Naufal bin Muawiyah menyampaikan kepadanya riwayat yang pertama, selengkapnya Irak berkata lalu Abdullah bin Umar memberitahukan kepada dia bahwa mendengarkan Rasulullah SAW, "Man fatathu salatul asri faka'annama." Barang siapa yang kehilangan waktu sholat asar maka seolah-olah dia kehilangan. Lalu kemudian dipaparkanlah hadisnya. Maksudnya hadis ini man fatathu salatun faka'annama wutira ahlahu wa mala. Barang siapa yang waktu sholat telah luput darinya maka seolah-olah keluarganya dan hartanya diambil. Dan maksud adalah sholat asar. Karena ini berhubungan sekali dengan riwayat yang sebelumnya. Jadi bukan semua sholat memiliki ancaman seperti ini. Tapi sholat asar betul-betul digambarkan seperti orang yang kehilangan keluarganya, istri anaknya, berikut juga dengan seluruh hartanya. Dalam riwayat lain Naufal berkata, "Salatun man fatathu faka'annama wutira ahlahu wa malah." Qala Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, "Hiya al-asr." Ada satu solat yang barang siapa yang pada waktu solat itu telah luput darinya secara sengaja, bukan karena punya udzur, tadi sudah kita jelaskan, maka seolah-olah keluarga dan hartanya diambil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan itu adalah sholat asar, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi memang beberapa riwayat ini menjelaskan tentang masalah sholat asar itu.